mengawali perjalanan ke Republik Uzbekistan di Asia Tengah. Kami mulai dari Bandara Internasional Islam Karimov, Tashkent. Kami adalah bagian dari rombongan jamaah tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Indonesia. Sebanyak 120 orang berkunjung ke Uzbekistan, dipimpin oleh Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali Naqsabandi. Beliau didampingi oleh Syekh Haji Ramlan Bustomi dari Riau dan Syekh Gatot Purwanto BSc dari Yogyakarta. Uzbekistan. Mantap. Tashkent. Kita berada di Hotel Daniel Hill. Daniel Hill. Kota Tashkent. Kota Tashkent, Daniel Hill. Ini tanggal berapa, Pak Ustadz? Hah? Sekarang tanggal 2 Wah, itu dia. Tanggal 2 Juli. 2025. 2 Juli 2025. Itu hotelnya tuh. Berkunjung ke Uzbekistan selama 8 hari dengan maksud dan tujuan berziarah ke beberapa ulama tarekat dan berwisata religi di Uzbekistan. Kunjungan pertama kami adalah Hajrati Imam Kompleks. Kawasan Hajrati Imam ini sangatlah luas, sekitar 8 hektar, sebagai sebuah kawasan wisata religi terpadu. Namun sangat disayangkan kawasan Hajrati Imam saat ini masih dalam kondisi under reconstruction. Pembangunan dan penataan kembali secara besar-besaran sehingga beberapa tempat tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena dipagar. Alhamdulillah kami dapat berkunjung ke Mausoleum Kafal Asosi, kemudian ke Madrasah Barakhan, dan kemudian lagi ke Masjid Ilyasik, serta Museum Quran Mushaf Utsmani. Walaupun di Museum Mushaf Quran Utsmani ini kami tidak boleh memfoto dan tidak boleh memvideokan. Perhatikan, ini ada gambar Syekh Ehsan Babakhon, yang mufti pertama yang saya tadi cerita, yang ngobrol sama Stalin, dan berkat dia Islam bangkit lagi di Uzbekistan. Dan beliaulah ketemu dengan Soekarno di Samarkand. Kita akan mengunjungi Mausoleum Imam Abu Bakar Ibnu Ali Ismail Kafal Asosi. Ada beberapa hal menarik nantinya dari kunjungan ini, yaitu yang pertama, ternyata Abu Bakar Ibnu Ali Ismail Kafal Asosi adalah pengikut mazhab Syafi'i. Sedangkan pada zamannya mayoritas penduduk muslim Uzbekistan dominan menganut mazhab Hanafi sejak abad ke-8 Masehi. Yang kedua, ada perbedaan nyata cara menguburkan jenazah penganut mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi di Uzbekistan pada zaman dulu. Demikian juga ada perbedaan nyata cara menguburkan jenazah penganut mazhab Syafi'i di Uzbekistan dengan penganut mazhab Syafi'i di Indonesia. Untuk lebih jelasnya mari kita tonton video berikut ini. Ulama imam pertama di kota Tashkent. Ini semua batu-batu simbolik, aslinya ada di bawah. Kenapa ini agak panjang? Supaya lebih dikenali daripada yang lain. Beliaulah yang orang sangat terhormat. Sebelah sini ruangan tempat khalwat, kita bilangnya Cildahona. Selama 40 hari orang itu praktisnya zaman dahulu, sekarang tidak diproseskan, tidak dipraktiskan. Dan ada salah satu hal yang menarik di sini, kalau kita melihat arah kuburan ini sama yang itu berbeda. Nah, itu mungkin hal yang menarik buat Bapak Ibu. Hanya dua makam Hafal Syashi, sama ada satu lagi di sini berbeda dengan yang lain semua. Karena beliau ikuti mazhab Syafi'i. Yang lain semua Hanafi. Kenapa bisa berbeda? Sebenarnya sekarang Syafi'i dan Hanafi sama-sama. Saya minta maaf kalau saya ilmunya kurang. Mungkin yang orang berilmu bisa memperbaiki saya. Tetapi saya pernah dengar
zaman dahulu orang Syafi'i kalau dimakamkan, kepalanya yang diarahkan kepada kiblat, ke arah kiblat. Kalau Hanafi, wajahnya dari sebelah kanan. Kita mulai bikiromin Fatihah. Madrasah-madrasah dan bangunan masjid merupakan kekayaan warisan Islam dan tradisi pendidikan Uzbekistan. Madrasah dan masjid tersebut memamerkan arsitektur Islam klasik yang menampilkan susunan ubin atau seramik yang rumit, kubah yang indah, dan keseluruhan simetri yang menjadi ciri khas bangunan bersejarah di wilayah tersebut. Di luar peran akademisnya, madrasah merupakan landmark budaya dan tempat keterlibatan masyarakat. Namun sekarang madrasah dialihfungsikan menjadi pusat seni dan kerajinan. Saya sekarang berada di salah satu madrasah yang sedang direnovasi, dan ini kebanyakan sekelilingnya ini adalah tempat-tempat penjualan souvenir oleh UMKM setempat. Jadi ini madrasah yang tadi saya cerita dibangun oleh Barak Khan abad ke-16. Sekarang madrasahnya tidak berfungsi sebagai sekolah, tetapi jadi tempat wisata, dan kamar-kamar yang untuk belajar dulu sekarang dipakai oleh pedagang-pedagang untuk jual souvenir. Documentales también. Con explicaciones documentales también veremos todo. Existen, pero esta madrasa saliendo de aquí, pues encontraron un McDonald's y prácticamente de roca, no existía. Entonces, pues sí que había Di kompleks Hajrati Imam ini juga terdapat museum tempat penyimpanan Holy Quran Mushaf Utsmani, yakni mushaf Al-Quran yang dikodifikasi oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menyatukan bacaan dan tulisan Al-Quran, mengatasi perbedaan yang timbul akibat penyebaran Islam. Mushaf yang menjadi dasar penyusunan Mushaf Utsmani awalnya disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab. Saya sekarang berada di Masjid Jami Hajrati Imam di Tashkent.
berada di dapur. Nama restorannya tadi? Hah? Nama restorannya? Oke, kita melihat cara masak di dapur ini. Ini suasana di dapur, semua pengunjung boleh melihat cara masaknya. Hei, schomme! Så gott! Kalah masan kalian. Ah. Fotoin lah kami. Iya, ya. Ya, boleh. Ada fried rice. Ya, yuk. Cari tempat yuk. Фотограф, пожалуйста, вот здесь видно. Iya, di Kistan.